Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ketemu lagi bersama kami dalam bahasan tentang fikih seks islami ya. Sudah membahas tentang sentuhan malam pertama, sampai terakhir adalah kita membahas tentang Senggama. Iya, artinya ada senggama yang dilarang, kemudian ada variasi dan improvisasi begitu ya. Ada bicara tentang waktu, ada bicara tentang tempat, ada bicara tentang busana. Dan hari ini kita akan membahas insyaallah Lebih mendalam apa itu tentang maksudnya? senggama. Bagian-bagian penting yang turut menambah nama kenikmatan Atau mungkin gini, bagian-bagian sensitif dalam bersenggama ya, sehingga menambah kenikmatan dalam berhubungan. Nah, sekarang kita bahas tentang bagian-bagian sensitif dalam senggama sehingga dia menambah istilahnya keharmonisan, kemudian juga semangat, kemudian juga pastinya ada gairah dalam hubungan dan senggama suami istri gitu. Umi, ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan? Ini sebelum kita masuk, ini boleh didengarkan oleh siapa saja, Bi? Menurut kalau secara adab Islami? Secara adab Islami bagi mereka yang sudah dewasa boleh mendengar ini. Kemudian bagi mereka yang jelang pernikahan atau akadnya, atau bahkan mereka yang sudah mengucap ijab dan qabul atau akad. Ini penting juga buat menambah ilmu, wawasan, dan sekaligus juga kalau diniatkan kita memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah dan pahala darinya gitu. Berarti untuk yang intinya sudah balik gitu ya, yang akan menikah dan yang sudah menikah juga Iya dong. Penting bagi semua yang karena sudah menikah. memang hubungan senggama ini, hubungan suami istri ini ilmunya tuh harus terus diperbaharui gitu ya. Betul. Jangan-jangan pengetahuan kita tentang ini malah memang masih minim begitu. Kemudian perlu di-update. Karenanya banyak buku baik ulama terdahulu maupun ulama klasik maupun kontemporer mengarang, dan diantara yang menjadi rujukan kita dalam kajian fikih seks Islami adalah buku karya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Jadi seperti itu. Nah, ini bukan berarti kita asal ngomong, enggak, insya Allah, karena memang ada referensinya begitu. Dan buku itu sangat-sangat menjadi rekomendasi ya bagi para pasangan yang sudah halal pastinya, ataupun bagi yang mempersiapkan pernikahan. Apalagi ini kan termasuk bulan haram ya. Biasanya kan event-event pernikahan banyak juga di bulan-bulan ini nih. Masa? Bukan iya. bukan bulan Syawal ya? Syawal juga. Syawal udah lewat soalnya. Bulan haji juga. Jadi Syawal, bulan haji itu bulan favorit menikah. Gitu ya? Kau tahu? Iya tahu. Nggak usah dibahas. Iya. Kita masuk ke materi yang pembahasan kali ini. Abi kan ini insya Allah tentang titik-titik sensitif bagi perempuan juga laki-laki. Iya. Ini kan menumbuhkan gairah. Pertama gairah. Terus juga kadang kita ada rasa malu gitu untuk ngebahas titik-titik ini ya, karena itu kan bahasa kita gini, menguliti anatomi sendiri gitu. Kalau yang perempuan jadi menguliti anatomi sendiri, yang laki-laki juga kan seperti kayak ya gitu, dia membuka sendiri. Ya, membuka sendiri anatomi dia gitu. Selagi yang menjadi patokan dan kaidahnya adalah innallaha la yastahi minal haqqi syai'a,
Allah sama sekali tidak malu dalam menyampaikan kebenaran, dan pastinya juga adabnya jangan sampai justru berfantasi gitu ya, itu nggak boleh. Dan maka menjadi nggak boleh tidak berfantasi kalau tidak ada pasangan halalnya ya. atau pasangan, dia punya pasangan halal tapi berfantasi dengan pasangan orang lain Oh, gitu, iya, itu atau yang orang nggak lain, boleh. itu juga nggak boleh. Tapi kalau dengan pasangan sendiri Dia berfantasinya kepada pasangan halalnya, kenapa enggak gitu? malah Karena itu dianjurkan. karena dia justru adalah apa namanya, halal bagi pasangannya juga tadi gitu. membangkitkan gairah juga ya. Pastinya gitu. Insya Allah. Baik, kita masuk di titik-titik sensitif mana sih sebetulnya yang punya pengaruh besar pada saat bersenggama, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Mulai dari atas dulu, Bi. Mulai dari atas. Mungkin kita bahas dari apa namanya, keduanya sekaligus ya. Gitu. Kemudian nanti ada sisi dari laki-lakinya khusus mungkin, dan perempuannya juga secara khusus. Jadi secara umum adalah mulut dan bibir itu adalah memiliki sisi sensitivitas yang tinggi. Jadi bagian ini memiliki sensitif yang tinggi. Makanya diantaranya adalah bagaimana dahulu para salafus salih, ibu-ibu mereka itu menitipkan pesan kepada anak-anak gadisnya atau anak-anak perempuannya yang hendak menikah untuk memanjakan suaminya. Itu diantaranya adalah dengan tadi memainkan organ tubuhnya, itu bibirnya atau mulutnya. Nah, seperti itu. Makanya dia ada punya istilahnya apa, rangsangan tersendiri lah seperti itu. Dan ada syair khusus malah di dalam bukunya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti tentang apa namanya, ucapan dari para orang tua khususnya ibu kepada anak-anak perempuannya untuk memainkan mulutnya ini kepada pasangan halalnya. Oh, gitu. Iya, ada di buku ini insyaallah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bicara tentang mulut dan bibir ini, ungkapan atau ungkapan kerinduan, kemudian cinta kasih, bentuknya adalah bisa dengan, maaf ya, maksudnya mencium bibirnya, mencium mulutnya, seperti itu. Sampai sisi yang romantis sekali yang ditunjukkan. Bertukar air liur. Nah, itu dia, bertukar air liur ya. Dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warda sampai pernah mengatakan begini. Dan akhir dari hayat beliau, maksudnya Rasulullah SAW, sampai bercampurnya liurku dengan liurnya. Nah, gitu. Itu beliau sedang menemukan Rasulullah sakit jelang wafat gitu. Tapi sisi romantismenya tetap ada gitu. Bagaimana beliau mengunyah dulu, menggigit ujung dari kayu siwak sehingga liur dari Ibunda Aisyah menempel di sana, dan kemudian dipakai siwak itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Oh, jadi sisi romantisme itu bisa diwakilkan dari bibir juga mulut. Bisa. Jadi, dari sekedar bisikan gitu. bisa bisikan, kalimat-kalimat yang menggoda misalkan gitu ya, yang menggoda istrinya, pujian, kalimat-kalimat yang disebut dengan istilah dalam bahasa Al-Qur'an itu rofas. Rofas itu artinya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pasangan, oleh suami atau istri yang mengantarkan kepada hubungan suami istri. Gitu. Itu rofas. Makanya yang lagi puasa, yang lagi ihram, nggak boleh lakukan rofas gitu. Karena itu salah satu jalan pembuka biasanya ya. Betul. Muqaddimah untuk langkah yang lebih jauh lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua setelah mulut dan bibir apa, Bi? Telinga. Telinga ini adalah sisi lain ya yang bisa kita manfaatkan, kita bisa maksimalkan untuk memberikan rangsangan kepada pasangan halal kita. Karena telinga ini belum disentuh saja, dibisikkan saja dia. Itu kadang-kadang ya maksudnya telinga dibisikkan tapi bergetar hatinya. Gitu. Oh, jadi dari telinga turun ke hati. Kan ada itu juga, Bi. Waktu itu bukannya mata itu ya. Dari enggak, bukan ini ya, intermezzo. Maksudnya kalau perempuan itu kan, kalau laki-laki itu dari mata, makanya dia lebih banyak menundukkan pandangan. Iya, kan kalau belum sanggup menikah. Kalau perempuan itu katanya dari telinganya ini. Jadi kalau ada
contohnya misalnya ya, tilawahnya laki-laki atau pas laki-laki itu menjadi imam terus bagus suaranya, itu tanpa melihat wajah aja perempuan itu bisa berdesir hatinya. Masa begitu ya? Kan waktu Abi jadi imam, kan Umi dengar. Oh, Masya Allah. Kapan itu ya? Waktu itikaf, tapi yang jelas kan Umi di atas, Abi di bawah. Jadi bener nggak? Tapi itu udah jadi istri statusnya? Ya belum. Oh, belum jadi istri. Belum. Cuma gini doang. Masya Ini ada Allah. imam, bagus suaranya. Berarti gitu baca kan. Nabi bagus ya? Masya Allah, menggetarkan hati seorang akhwat. Ya kan lagi itikaf. Iya, Jadi iya. Tapi mudah-mudahan tetap fokus waktu itu. oh iya, kan imamnya ganti-ganti dan bagus-bagus semua suaranya. Masya Allah, Masya Dan salah satu imam itu ternyata Abi, Masya Allah. Masya Allah. Oh gitu ya. Jadi benar nggak sih? Jadi ternyata dari telinga itu bisa juga muncul rasa itu ya. Boleh jadi karena memang tadi sebelum, jangankan dia mendapatkan sentuhan dalam arti skin to skin gitu ya, Fisik gitu ya. fisik, sentuhan telinga dengan kata, artinya menyentuh telinga dengan kata-kata saja sudah banyak yang kelepek-kelepek kadang-kadang. Berarti yang podcast itu hati-hati, yang jomblo-jomblo. Hati-hati karena banyak ahwat terjerembab. bisa kelepek-kelepek. Ya ibaratnya kalau dia ikan lele bisa ngosek-ngosek terus ya gitu karena nggak ada air. Terus dicandi. Bisa jadi gitu ya. Kita lagi nyindir siapa, Bi? Nggak tahu makanya. Lanjut yang ketiga, Bi. Ya enggak, ini masih tentang telinga ya. Artinya itu baru kata-kata, belum mempermainkan misalkan dengan sentuhan tangan, dengan mulut ya, dengan lidah, sedikit berbisik, boleh juga ada gigitan kecil di sana. Kalau gigitan besar bisa kayak Mike Tyson lawan Holyfield. Koreng. Ya, copot di sini luka gitu ya. Tapi gigitan-gigitan kecil yang menunjukkan kemesraan dan kemanjaan. Jadi itu boleh. menunjukkannya kemanjaan, bukan kemarahan. Bukan kemarahan. Kalau marah nggak jadi senggama ya. Iya, kalau itu nanti seperti Evander Holyfield dengan Mike Tyson. Baik, itu yang kedua. Jadi maksimalkan betul. Menyentuh dalam arti bahwa memang menyentuh secara fisik skin to skin dengan telinga, dengan bibir, dengan lidah, bahkan dengan gigitan boleh juga, atau menyentuh telinga itu dengan kata-kata. Jadi itu yang kedua. Tuh, begitu. Tapi boleh, maaf ya Bi, tanya sedikit. Tapi boleh, maaf, pura-pura gitu boleh nggak sih? Maksudnya pura-pura? Pura-pura gini misalnya, kalau itu kan misalnya, duhai sayang, kamu harum sekali. Padahal dia bau. Enggak sih, bukan bau, maksudnya nggak harum, biasa aja gitu. Kan pada awal-awal kajian kita tentang fikih seks Islami ini kita bahas sebelum langsungkan sebuah amal soleh ada ini ada persiapan. Kalau lupa tapi boleh nggak pura-pura duhai sayang? Kalau berbohong untuk istri kan boleh juga kan, kata Rasulullah SAW untuk menyenangkan istri, seperti halnya misalkan makanan garamnya makanannya keasinan terus dia bilang enak banget nih gitu contohnya. Contoh misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua cobain sendiri. Yang kedua mungkin dia bisa bilang begini, garam lagi murah ya. Nah, kayak gitu. Iya. Seperti itu mungkin, ya. Siap. Setelah itu, Bi, titik yang ketiga. Nah, titik yang ketiga adalah leher dan lengan. Ini buat laki-laki dan perempuan. Buat semuanya. Leher dan lengan ini daerah yang bisa kita katakan sangat-sangat sensitif gitu. Jadi kenapa misalkan kalau ada seseorang diceritakan hal tertentu bulu kuduknya berdiri gitu kan, bisa terlihat dari lengannya gitu kan, perut gitu. Sama seperti leher juga, kalau misalkan ada cerita atau ada sesuatu yang membuat dia akhirnya bulu-bulu kecil, bulu-bulu halus ini berdiri gitu. Nah, dua bagian ini juga bisa disentuh, apalagi untuk masalah yang seperti itu. Nah, artinya ibarat orang ada menemukan kabel yang terkelupas, dia pegang tersetrum gitu kan. Nah, itu titik yang bisa kita katakan mungkin istilahnya menyetrum tadi gitu ya. Nah, lengan dengan leher bisa dimaksimalkan. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bisa dimaksimalkan leher dan lengan itu tadi. Oh iya. Nggak jadi ingat gitu kan, kalau perempuan kalau masuk angin kan yang dikasih balsem itu kan lehernya ya.
Kasian juga. Memang nyambung ya. Nggak nyambung. Jangan kalau pakai balsam nanti suaminya pegang begini atau suaminya bukan hanya membelai tapi pas saat mencium kepanasan dan kepedesan karena itu mengandung cabai kayaknya. Lanjut. Udah tadi poin yang pertama, kedua dan ketiga, leher tangan selanjutnya. Ya, maaf. Bagian ini sangat sensitif gitu kita katakan. Atau ada kata lain mungkin? Atau apa ya? Organ intim perempuan. Bukan, lebih ke arah ya memang sih. Maksudnya ini diantaranya adalah kita katakan daerah atau bagian payudara. Bagian payudara itu yang secara umum semua bagian payudara, terlebih khusus adalah bagian putingnya begitu. Dan bagian ini tidak ada yang memainkan kecuali suami. Oh iya. Itu Gitu. dia rahasia. Kecuali suami yang memainkannya ya. Betul. Nah, itu daerah yang sangat-sangat sensitif. Malah sebagian perempuan baru mungkin ya kalau dalam referensi para ulama, sebagian perempuan Jangan dipegang. baru Dilihat saja terkadang ada yang sudah kita katakan birahi gitu. Bagaimana kalau sampai ada sentuhan di sana, ada touch begitu. Nah, ini akan ada belayan, ada sentuhan ya. Ada kemanjaan kepada daerah itu pasti akan jadi lebih membangkitkan gairah bagi perempuan khususnya, dan laki-laki sebagian juga ada seperti itu. Ya. Tapi lebih ke arah perempuan. Nah, ini sudah mulai masuk kita lebih khusus lagi maksudnya. Sehingga tadi bisa dengan bisa dengan menggunakan tangan, bisa dengan mulutnya, bisa dengan bisa dengan giginya, dia gigit dengan gigitan yang tadi memanjakan, tidak gigitan yang menyakitkan. Dan bahkan maaf gitu, boleh sampai menghisapnya gitu. Dan kalau seandainya istrinya dalam keadaan menyusui, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Karena ASI itu sebenarnya milik suami, sehingga dia pemiliknya dan dia boleh juga menikmatinya. Dan bukan berarti langsung menjadi mahram, tidak. Kalau menyusu dengan istri menjadi mahram, ini akan jadi berbahaya. Maka hampir bisa katakan suami-suami di dunia ini tidak halal lagi nanti berhubungan dengan istrinya. Karena beberapa istri yang sedang menyusui katakan dia mungkin pernah ya tatkala berhubungan atau foreplay sengaja atau tidak sengaja dia meminum susu itu karena menghisap tadi payudaranya gitu. Ya, karena kan perempuan itu nggak akan keluar ASI-nya itu kalau dia tidak tidak menyusui ya. Betul. Tapi katanya sekarang dengan teknologi atau dengan kecanggihan ilmu sekarang ada rangsangan hormon katanya yang disuntikan, entah para dokter yang lebih paham tentang itu, sehingga dia bisa tetap keluar ASI-nya katanya. Walaupun dia tidak hamil dan dia tidak menyusui. Katanya seperti itu ya. Allah alam, pernah ada yang bertukar pikiran, bertukar cerita dengan Abi dalam masalah ini gitu. Baik. Selanjutnya setelah keempat titik tadi, keempat titik ini tadi sudah maksimal ya bagian ini, maka bagian yang selanjutnya adalah paha dan bagian bokong. Bagian paha juga itu bagian yang bisa kita katakan membangkitkan rasa dan gairah seksualitas. Paha ini baik laki-laki maupun perempuan. Ya, gitu. Dan afwan, maksudnya gini, itu juga sisi yang bisa kita maksimalkan dalam bermanja-manja dengan pasangan halal kita. Seperti misalkan Rasulullah pernah tidur di pahanya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha padahal beliau sedang haid begitu. Dan beliau mencumbu Aisyah radhiyallahu anha wardhaha ummul mukminin, dan beliau bertutur bahwa wa kana ya'muruni an atazir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk memakai kain, artinya menutup alat vital dan kemaluan gitu. Oh, jadi salah satu kita tuh
bermanja-manja baik dengan istri maupun suami itu Di paha boleh. ya. Di sampingnya, di bagian perut atau bagian Iya, dadanya. oh. Tapi paha juga bisa dimaksimalkan. Nah, paha, bokong ini bagian yang sensitif ya. Yang bisa juga dengan sentuhan, dengan belayan, jadi akan membuat gairah bertambah gitu. Nah, itu bagian yang bisa dimaksimalkan. Masya Allah. Nah, yang selanjutnya adalah bagian atau wilayah organ intim pastinya. Nah, ini nanti secara khusus buat perempuan ada, secara khusus untuk laki-laki juga ada. Kita bahas dulu secara khusus buat perempuan, organ intim ini kan terdiri dari rangkaian-rangkaian. Ada klitoris namanya. Nah, klitoris ini dia bagian yang seperti jengger ayam kecil ya. Di bagian atas kelamin perempuan dia bisa dengan disentuh, diraba begitu kan. Bahkan kemarin kita sudah membahas, bolehkah bagian itu ya kita gunakan mulut atau lidah untuk menyentuhnya selagi tidak melanggar batasan syar'i, misalkan ada najisnya, benda najisnya atau cairan yang najis yang terjilat misalkan atau tertelan, itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya itu adalah bagian yang bersih misalkan sudah dipastikan, itu boleh. Gitu, itu daerah klitoris yang bisa dimainkan karena itu bagian yang paling sensitif. Maka itu juga bagian yang disunat ya, di khitan bagi perempuan gitu. Dan itu hanya sebagian kecil saja. Digores saja, dilukai saja. Karena memang dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan lebih menambah rasa dan menambah kebaikan bagi suami. Gitu. Dari situ. Dari sisi itu iya betul karena terkait itu Bi tentang organ intim perempuan itu ya. Mr. V, Mrs. V itu, Miss V itu boleh nggak laki-laki itu, maksudnya suami itu melihat organ intim perempuan tuh boleh nggak sih? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Halal semuanya, halal. Dan keyakinan melihat seperti yang diyakini oleh seorang Yahudi misalkan, oleh orang-orang Yahudi bahwa melihat organ intim istri bisa membuat nanti anak yang terakhir menjadi juling, itu riwayatnya nggak kuat. Kan katanya nanti ada anaknya nanti dilahirkan akan lebih nakal, tidak punya rasa empati yang tinggi kalau pada saat bersegama itu laki-laki melihat. Nggak ada riwayat yang Allah alam, Abi nggak dapatkan itu. Yang jelas adalah riwayat tentang itu keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwa melihat kemaluan istri, organ intim istri itu nanti anak yang terakhir bisa menjadi juling. Israeliat ya. Ya, jangan sampai nanti begitu kita lihat ada tetangga, ada sahabat kita matanya juling gitu ya. Wah, dulu bapak lu nih suka enggak gitu juga gitu ya. Nah, itu enggak benar ya. Itu baik. Itu klitoris. Kemudian lebih rinci lagi bagian dalam vagina, bibir vagina bagian dalam ya, atau yang ketiganya bagian luarnya juga. Jadi bagian dalamnya penuh dengan sisi sensitif yang sangat-sangat tinggi, gairah seorang istri kalau disentuh bagian itu, dan juga bagian luarnya. Jadi bibir vagina bagian luarnya gitu. Bisa membangkitkan, bisa dimaksimalkan oleh suami untuk membangkitkan gairah istri sebelum berhubungan. Artinya sebelum terjadinya koitus begitu. Ya, jadi itu bisa betul-betul dimainkan di sana. Atau bahkan di antara sebagian suami ada yang ada yang memiliki istri yang senang dia kalau bulu-bulu halus pada kemaluannya, artinya disentuh seperti itu, gitu ya. Nah, ini satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Tapi secara umum adalah tentang klitoris, tentang bagian dalam vagina atau bibir luar vagina itu bisa dimaksimalkan. Gitu, bisa dengan tangan, bisa dengan bibir, bisa dengan, yang penting dengan tidak menyakiti, terus dipastikan itu bersih. Tidak ada najis di sana. Gitu. Baik. Berarti itu tadi sudah titik-titik sensitif yang ada pada tubuh perempuan maupun laki-laki. Nah, tadi ada khusus perempuan tadi vagina. Oh gitu. Iya, khusus perempuan. Tapi kalau laki-laki selain itu ada nggak? Selain itu kalau laki-laki mungkin bisa diantaranya adalah tulang ekor.
tulang ekor dia disentuh, dibelai begitu. Nah, itu akan menjadi rangsangan tersendiri yang membangkitkan gairah si suami, gitu ya. Kemudian juga mungkin pergelangan kaki, perut bagian atas, perut bagian atas, terus ada di bawah pusar, ya juga kemudian ada paha bagian dalam. Nah, suami sisi-sisi itu kalau dia disentuh, maka insya Allah dia akan tambah bergairah. Berarti sebetulnya maksudnya Allah tuh tidak mungkin menciptakan kita itu dengan tanpa rancangan ya Bu ya. Oh, Masya Allah. Rencana gitu ya. Justru kalau kita lihat semuanya penuh dengan manfaat, maslahat dan fungsinya pasti ada. Oh, Masya Allah. Gitu, Jadi ada dari fungsinya. atas sampai bawah tuh. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki lah kita katakan begitu, pasti ada maslahat, ada manfaat, ada tujuan di sana dan ada fungsinya. Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada yang ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang engkau ciptakan wahai Allah secara batil dan sia-sia. Gitu. Berarti untuk pasangan yang sudah menikah, maksudnya suami istri bisa dimaksimalkan di titik-titik tersebut. Silahkan dimaksimalkan bagi para suami atau para istri titik-titik yang sudah kita bahas tadi, karena dia mampu mendongkrak ya gairah dan syahwat kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sehingga nanti insya Allah ibadah Anda atau hubungan Anda atau amal baik Anda ini yang Anda lakukan bisa lebih maksimal dan bisa membuat Anda makin bertambah kasih sayang di antara pasangan Anda. Sampai sini dulu kali ya, kita bahas. Insya Allah kita lanjut pada sesi yang berikutnya. Jangan pernah ganti-ganti channel untuk kajian seks Islami ini, khususnya tetap di Ahmad Ridwan Official. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah. Jangan pernah ragu untuk mengikutinya. Yang salah dan khilaf datang dari kami karena kelemahan ilmu kami. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.